Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat siang Sobat Skansa dan Sobat Rismaba. Jumpa kembali dengan podcast kajian Jumat Berkah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita adalah kali kedua dalam podcast kajian Jumat. Bersama saya Sarwan Faradiana Putri sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh dua rekan saya dan adik-adik saya, yaitu Dek, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Selidia Novitasari dari kelas 11 AKL 4. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelas 11 AKL 4. Dan juga dengan pemateri kita pada siang hari ini, yang merupakan guru pendidikan agama Islam SMK Negeri 1 Ngawi sekaligus pembina takbir Rismaba SMK Negeri 1 Ngawi, Bu Amirul Fauzia. Assalamualaikum Bu Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, tetap dikasih kesehatan, kebahagiaan. Saya kira kalian juga harus tetap bahagia, semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang sekaligus thalabul ilmi ya Bu. Ya. Untuk siang hari ini kira-kira tema yang akan dibahas mengenai apa Bu? Ini kemarin itu ada yang bertanya tentang istiqomah, Kak. Saya panggil Kak aja ya, Kak Serlin. Istiqomah, bagaimana kita itu sebagai pemuda yang istiqomah itu yang seperti apa? Di sini saya kasih pengertian dulu tentang istiqomah itu sering diartikan sebagai sebuah amalan yang selalu terus-menerus tanpa ada henti-hentinya, meskipun amalan itu sedikit. Lah, untuk secara istiqomah, secara terus-menerus itu harus apa? Istilahnya hati kita selalu terpaut kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini harus selalu berpegang teguh kepada rukun Islam rukun Islam yang 5 itu. Yang pertama, makanya kadang-kadang sering dikatakan, alah sholat itu nomor 2. Padahal ada yang lebih nomor 1. Nomor 1 apa? Sholat. Nomor 1 adalah syahadat. Nah, syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, ini kita itu kalau istiqomah yang pertama kali adalah berpegang teguh kepada syahadat. Yang pertama adalah aku percaya atau aku bersaksi bahwa Allah itu adalah yang paling aku percayai, yang paling aku sembah, dan segala sesuatunya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Jadi segala sesuatunya anak-anak ya, ini harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian ini apalagi generasi muda, generasi milenial, generasi yang akan mengisi kehidupan dunia ini ya. Mengisi dunia ini jangan sampai kita itu masih ke zaman jahiliyah. Jangan sampai zaman jahiliyah itu kita ikuti atau mengikuti budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama
kita. Nah, ini kita harus selalu berserah diri, percaya bahwa hanya kekuatan Allah lah yang selalu mensukseskan, kemudian mengabulkan doa-doa kita, kemudian mengiring cita-cita kita. Kalian ini apalagi generasi penerus, generasi muda, cita-citanya yang setinggi langit. Nah, ini untuk meraih cita-cita itu perlu yang pertama adalah ikhtiar, kemudian berusaha, kemudian belajar, yang terakhir adalah berdoa. Jangan sampai kita itu jalan pintas ya, pengen cita-citanya tercapai, kita menggok ke mbah dukun dan sebagainya. Kita harus istiqomahnya bagaimana? Kita harus selalu ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara yang pertama misalkan selalu bersolawat ya. Kalau tidak bisa bersolawat yang panjang, solawatnya yang pendek-pendek saja, misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak-banyaklah kita bersolawat, kemudian berzikir. Jangan sampai hati kita selalu kosong. Kalau hati kita ini kosong, nah ini bahaya. Banyak sekali yang akan mendomplengi hati-hati kita yang kosong ini. Nah, ini kadang-kadang yang mengganggu anak-anak yang zaman sekarang ini, kamu itu jaim, kamu itu jadul, tidak mengikuti zaman yang keluar dari syar'i, keluar dari agama kita. Kita harus tetap bersikukuh dengan yang namanya seperti halnya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bunyinya bagaimana ya? Kira-kira? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lah, ini artinya tidak ada keraguan bagi kitab kita, bagi Al-Qur'an, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita enggak usah ragu tentang nasib kita, kemudian rezeki kita. Insya Allah semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Jadi kuncinya harus membentengi diri sendiri agar tidak terjerumus dengan yang perkembangan zaman yang dampaknya negatif gitu. Ya, kita harus selalu membentengi diri anak-anak ya. Seperti Kak Sherlyn, zaman sekarang ini ada kegiatan-kegiatan yang misalkan ini ya, apalagi ini kan bulan Januari, sebentar lagi bulan Februari. Ada Februari itu bulan Valentine. Nah, itu tanggal 14 Februari itu kan katanya hari Valentine, hari kasih sayang. Padahal kita kan setiap hari juga harus berkasih sayang. Kasih sayangnya dengan siapa? Nah, ini ya. Jadi kita harus membentengi mana hal yang baik, mana yang buruk. Kita sebagai pemuda yang milenial jangan sampai ikut arus yang keluar dari syar'i. Nah, ini pemuda atau pemudi yang syar'i itu tidak harus jadul. Kita juga harus tetap mengikuti zaman, mengikuti teknologi, mengikuti era globalisasi saat ini. Kalau zaman dulu itu sekolah itu gak untuk pakai HP. Nah, HP ditumpuk-tumpuk, kemudian nyolong-nyolong, melanggar-langgar. Sekarang kebalikan, kalau kita tidak mengikuti ketinggalan, ya enggak? Betul enggak? Lah ini HP sekarang malah harus bukan wajib ya. Kalau tidak memiliki HP ketinggalan. Nah ini jadi akan tetapi kita tetap misalkan anak-anak ini segala sesuatunya kita ini melihat, kalau tidak tahu kita juga melihat di Mbah Google ya. Melihat Mbah Google itu pun juga harus kita saring juga. Jangan sampai asal copy paste. Tetap kita baca, kita saring. Bagaimana ya kalau jawaban ini saya kasih jawaban seperti ini, benar atau salahnya tetap kita harus pakai logika, saringan dan sebagainya. Jangan sampai asal aja. Karena banyak sekali yang menyerang generasi muda yang sekarang ini seperti itu. Yang
apalagi sekarang ini males baca. Nah, ini bahaya ini kalau kita males baca. Kalau males baca, yaitu tadi kita langsung copy paste, kemudian tidak dibaca, akhirnya lah ini dikeliru dan sebagainya, malah menyimpang. Nah, ini bukan saya menyalahkan Mbah Google, enggak. Cuma yang namanya Mbah Google itu kan referensi anak-anak. Jadi jangan kamu marahi Mbah Google, bukan seperti itu. Kita juga tetap harus tetap mempunyai saringan, penyaringan, nah, filter namanya ya. Ya seperti itu Kak Sherlyn. Kalau untuk siswa sendiri itu bagaimana sih Bu cara agar kita itu bisa tetap istiqomah dalam beribadah, namun itu kayak tugas, tanggung jawab sekolah itu tetap bisa dikerjakan gitu? Ya, sekarang ini gini anak-anak, yang namanya siswa atau murid sekarang yang zaman katanya tadi ada informasi kalau sekarang ini sudah milenial Bu. Betul, sekarang ini sudah milenial. Tapi harus juga kewajiban kita sebagai seorang pemuda atau pelajar gitu tidak boleh untuk lupa membaca itu tadi anak-anak ya. Jadi kalau tugas-tugas kita seperti apa, jangan sampai kita ini, hati kita itu terdomplengi dengan hal-hal yang menyimpang. Misalkan wis gak usah ngarep sesuk nurun koncone sesuk berangkat pagi. Nah, pagi-pagi. Nah, ini jangan sampai kita itu harus perang dengan hati kita yang jelek anak-anak. Mesti mbujui sing jelek-jelek. Mungkin kalian pernah seperti itu ya? Iya. Nah, salat lah. Padahal orang yang istiqomah itu yang pertama kali adalah kita itu menerapkan sholat tepat waktu 5 kali sehari semalam tok sik piye, gak usah yang lain sunnah dan sebagainya. Sekarang ini belajar kamu untuk sholat 5 waktu itu tepat waktu. Subuh jam berapa? Jam 4 kurang 10. Isya jam berapa? Jam 7 lebih 10. Maghrib jam berapa? Itu kamu harus tepat waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang sering molor itu malah isya. Waktunya panjang. Nah, itu adalah fata morgana. Itu adalah tipuan setan. Untuk bilangnya setan itu engko sik waktunya masih panjang. Garapo tugas dhisik. Lah, tapi kalau kalian itu sudah nggarap tugas, ngantuk akhirnya tertidur. Nek wis tertidur gak terbangun kan? Nah, bangun-bangun subuh ya molor. Nah, ini seperti itu. Jadi tetap kita harus istiqomahnya itu istiqomah yang pertama itu adalah wajib dulu aja. Wajiban kita apa toh? Yang pertama adalah nomor 2 adalah sholat. Nah, nomor 1 tadi syahadat. Yang kedua adalah sholat tepat waktu. Nah, ini ya, sholat 5 waktu itu dulu aja. Nah, kalau kita itu sudah istiqomah dalam sholat tepat waktu, insya Allah ya, insya Allah kamu masih ini dalam misalkan di sekolah itu ditambahi sunahnya paling mudah, paling banyak pahalanya, sedekahnya juga luar biasa adalah sholat duha. Sholat duha itu juga luar biasa. Apalagi kita ini memohon kepada Allah dilimpahkan rezeki, dimudahkan, dilancarkan cita-cita kalian ini yang sudah kelas 12 apalagi pengen kuliah, pengen diterima, mesti kamu punya angan-angan seperti itu. Proposal kalian kepada Allah kan seperti itu. Nah, kalau kamu meminta kepada Allah, meminta kepada terwujudnya cita-cita kalian, berarti kalian juga harus berusaha. Karena segala sesuatu itu katanya anak-anak itu sering istilahnya itu amal ibadah sesuai dengan amal ibadah. Misalnya nek koncone jatuh ngono ya wis ibadahmu seperti itu. Amal ibadahmu mergo kakean pola terus jatuh. Lah itu anak-anak ya. Jadi kita itu harus tetap berusaha. Berusaha dulu anak-anak. Berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa. Berdoa itu boleh-boleh saja. Ya, setiap saat. Setiap hati kita risau, hati kita galau. Kalian kan selalu galau. Nah, ini ya.
galau itu sholawat saja. Ya, banyak-banyak membaca sholawat. Naik sepeda motor sholawat. Ning aja banter-banter. Nah, ini nek banter-banter engko ya dikirane kayak apa lah ini ya. Sholawat terus. Dengan goncengan dengan temannya juga segitu, berdoa dulu, kemudian baca sholawat terus supaya kita terhindar dari hal-hal yang terburuk. Karena yang namanya perjalanan kalian tuh naik sepeda motor, itu kan nyawa kalian kan di tangan kalian sendiri. Ya, di apa namanya kalian tuh disetir, kemudian lah ini gawat ini. Kadang-kadang itu banyak sekali anak-anak yang bawa HP juga, ditelepon kancane, di WA kancane gak sabar dilihat. Gak eman-eman nyawone anak-anak ya. Nah, ini akhirnya terjadi kecelakaan dan sebagainya seperti itu. Dia kan berarti tidak hati-hati dengan nyawanya sendiri. Seperti itu. Baik. Untuk Dek Sally mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada, Mbak. Silakan. Untuk Bu Amirul mau tanya, apa saja sih yang membuat istiqomah kita itu menjadi terasa berat? Berat ya? Ya. Kamu berat ya? Ya. Memang yang namanya istiqomah itu Allah sendiri sudah mengatakannya, Nana ya. Firman Allah itu amalan yang sedikit tapi rutin itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalian tuh kalau bersedih ngwajine sedina ngantek pirang-pirang jus. Duhur ngaji sak jus, asar ngaji wi karo nangis-nangis gitu. Terus besoknya blas, enggak. Itu kan berarti kan tidak istiqomah anak-anak ya. Kalau membaca yang rutin itu bisa kamu diri kamu sendiri itu kamu ajak bicara sendiri. Siti kamu selesai maghrib harus baca Quran. Nah, insya Allah kamu selesai maghrib paling nanti kamu juga akan digoda oleh setan. Dah gosek kayak gung mandi tugasnya akeh kalau lah ini kan godaan yang luar biasa. Nah, kalau kamu tergoda seperti itu, Sit nyapo, ayo kan omong-omongan sendiri seperti kalian. Lah, ini nanti kamu akan melawan seperti itu. Nah, jadi insya Allah kamu nanti kalau sering gak langsung, insya Allah untuk mematikan atau mengistiqomahkan itu air anak-anak. Air wudhu itu loh. Nah, jadi misalkan kamu itu maghrib itu, biasanya kalau maghrib itu sering istiqomah, karena kalau yang dekat-dekat masjid, dekat-dekat musola itu biasanya kalau ada adzan itu segera ke masjid atau ke musola. Kalau kita ini seorang wanita itu boleh loh anak-anak ya ke masjid, ke musola, sholat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ketemu dengan sahabatnya bilang, bagaimana dengan wanita itu yang pergi ke masjid. Kalau wanita itu ibadah di masjid itu dibolehkan. Berarti kan boleh anak-anak. Jangan menjadi alasan. Terus gak usah kakean alasan loh, Cah. Misalkan udah saya Bu gak sholat subuh. Kenapa gak sholat subuh? Karena saya gak hafal doa kunut. Lah ini kan Islam itu kan untuk mempermudah anak-anak. Islam itu mudah anak-anak. Misalkan kamu gak hafal doa kunut, gak pakai doa kunut juga ndak apa-apa. Pakai doa kunut juga boleh. Misalkan belum hafal doa kunut, dibaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga boleh. Islam itu mudah sekali. Kadang-kadang yang membuat susah itu kalian sendiri. Seperti kalian itu kalau istiqomah terlalu berat, itu yo hati kalian sendiri. Nah, itu lawanan. Nah, kamu harus berbicara dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu berbicara dengan diri kamu sendiri, insya Allah gak akan tersinggung. Tapi nek diloroi koncone kan kadang-kadang tersinggung. Yo ben to, aku terang ngene iki nyapo sak sirku lah. Kan seperti itu, mesti kan ada rasa tersinggung. Tapi kalau kamu ngomongin diri sendiri kan tidak. Ayo dan salat. Ayo wis jam 12, ayo salat. Nah, ini kan kita itu yang untuk melawan diri kita sendiri itu kita sendiri yang memberitahu. Ya, batin dan mulut. Kadang mulut memang yang namanya auzubillahi minasyaitonirrajim itu luar biasa. Menggoda yang namanya anak Adam,
manusia itu memang sudah tugasnya dia. Jadi kita harus selalu melawannya. Kalau kita males-malesan mengikuti alurnya, berarti ya wes kita terjerumus oleh bujukan rayuan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Nah, itu seperti itu. Nah, tadi anak-anak ya, jadi kalau sudah istiqomah sholatnya, sholat wajibnya istiqomah, kemudian ditambahi sholat duha, 2 rakaat boleh, ada artinya kan, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, dan yang terbanyak adalah 12 rakaat. Kalau kalian sudah melakukan istiqomah 12 rakaat, luar biasa. Jaminannya nanti akan dibangunkan istana di surga. Alhamdulillah. Tapi ya itu istiqomah. Nah, ini ya. Kak, ini hari ini aku sholat duha 12 rakaat, besok belas. Lah gimana Bu, ada banyak kegiatan ya. Memang kadang itu banyak kegiatan. Nah, ini kadang-kadang itu kalau dulu anak-anak ya, itu saya punya murid itu kalau ini ganti jam. Ganti jam itu kalau dulu kan ganti jamnya 8:30. 8:30 itu jam menuju ke jam, dia langsung celing hilang. Nah, hilangnya kemana ya? Ternyata dia tidak mau meninggalkan sholat duha. Nah, ini luar biasa. Nah, ini ya. Terus nanti kalau kamu sudah istiqomah, kemudian ditambahi anak-anak. Ditambahi apa? Sholat malam. Sholat malam. Sholat lail. Sholat sunnah tapi sholat lail. Nah, kok Mbak Siti wah ibunya seneng jam 4 baru setengah 4 bangun sholat malam. Seneng anakku. Seneng sholat apa sih? Isya. Ya enggak apa-apa sih, sholat kan tidak ini, tapi kan ya lebih baik kalau tepat waktu. Kalau sholat malam itu kita juga belajar anak-anak, sholat untuk bangun tengah malam itu juga belajar, karena luar biasa beratnya. Kalau kamu sudah istiqomah, sholat jam 3, bangun terus, kemudian kamu berhenti 2 atau 3 hari gitu aja, wes malesnya luar biasa. Nah, malesnya untuk diawali lagi. Jangan bosan-bosan untuk beristiqomah atau membiasakan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi Kak, istiqomah itu dimulai dari yang ringan-ringan dulu, Yeah. yang wajib dulu, terus kalau sudah istiqomah bisa ditambah. Jadi Yeah. nggak langsung semuanya. Betul. Gitu. Namanya kita itu menuju ke kesempurnaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Menuju kepada kebaikan itu melalui proses. Prosesnya bagaimana? Prosesnya latihan. Nah, kita itu boleh latihan. Karena Nabi Muhammad SAW juga melatih. Nah, dulu masih punya anak-anak kecil, puasa misalkan. Puasa itu kan ada puasa Ramadan itu kan wajib buat yang sudah balik, yang sudah dewasa. Tapi untuk anak-anak ada latihan puasa beduk. Nah, puasa beduk dulu. Nanti puasa beduk itu puasa latihan untuk anak-anak yang belum balik. Lah, itu kan latihan puasa sampai jam 10 nggak makan, kemudian kuat sampai jam 12 baru makan dan sebagainya. Makanya anak-anak itu diperkenalkan seperti itu. Kemudian kalau sudah balik baru kita melaksanakan kewajiban puasa sehari penuh atau puasa Ramadan itu. Sholat juga seperti itu anak-anak. Mesti tidak bisa yang namanya langsung 5 kali sehari semalam, harus latihan dulu. Nah, segala sesuatu itu latihan. Baca Quran juga latihan anak-anak. Menuju untuk membaca Quran juga latihan. Kemudian kamu sendiri nanti kalau kita sering baca Quran, istiqomah terus menerus, insya Allah kalau kalian membaca sesuatu yang janggal atau keliru mesti tidak enak di kita. Itu miskol. Nah, ini anak-anak ya. Sama seperti kalian anak-anak. Kalau kalian itu melakukan hal-hal yang menyimpang, sedikit menyimpang misalnya, itu kamu nanti akan merasa gimana ya, kayak ya Allah. Nah, kalau kamu menyimpang atau kamu membuat kesalahan,
kita segera bertaubat. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah dengan cara istighfar. Astagfirullahaladzim. Kan kadang-kadang kamu misalkan wes gak usah sengaja ndelok Mbah Google, terus enek barang porno, mak betunduk. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan juga bentuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Misalkan ada ada chat, apalagi kalian ini ya, pemuda-pemudi cewek, wajar kan, sedang apa? Ki sopo? Nah, ini dibalesin ndak ya? Nah, ini kalau dia niatan baik, kita harus kalau kalian itu kan memang Islam itu melarang untuk berpacaran. Nah, apalagi kalian nih jangan mengartikan bahwa segala sesuatu itu wong wis goncengan ngalor ngidul ta'aruf. Nah, ta'aruf itu kalau sudah mendekati menikah. Lah kalau kalian tuh masih siswa, masa yo ta'aruf. Nah, jangan sampai menyalahartikan dengan ta'aruf. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita segera istighfar. Insya Allah hati kita selalu fafiru ilallah, selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi Dek Siti mungkin pertanyaannya ada? Ada Bu. Ya. Bu mau tanya, bagaimana cara bersemangat dan istiqomah di waktu yang kayak gini? Ya, semangat. Hati kita harus gembira. Nah, bergembira anak-anak. Senang dulu. Kita kalau senang kemudian menekuni hal-hal yang kita senangi, insya Allah kita semangat. Suatu contoh, kamu misalkan gak seneng karo pelajaran nih, wis gak semangat, arep budal no wis. Lah ini ya. Misalkan gak gak seneng sih kok mesti gak iso. Nah, ini berarti kamu kan tidak semangat. Bagaimana caranya seperti itu? Kamu berusaha seneng dulu dengan apa yang, misalkan pelajaran bahasa Inggris biasanya. Bahasa Inggris, matematika itu momok ya. Mulai dari saya dulu insya Allah ya. Saya ini jujur aja. Bahasa Inggris, matematika, tapi gak seneng sih kan yang pelajaran. Sebenarnya salah. Ya, kita harus menyukai atau mencintai ilmu. Itu kan ilmu anak-anak ya. Matematika ilmunya. Kamu jangan sok mbene ngene akhirat ora ditanya matematikamu bijinya berapa. Tidak seperti itu. Saya sok mbene di alam kubur tidak ditanya. Bukan seperti itu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu matematika adalah ilmu yang bermanfaat, bahasa Inggris juga ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat itu tadi yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kan anak-anak itu pandai anak-anak ya untuk modus lah itu. Bermodus itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kita itu semangat dulu. Apa tuh kok gak iso? Kamu harusnya mencari solusi kenapa saya kok tidak mampu. Teman saya bisa, apa yang tidak bisa di saya. Nah, jadi tadi saya akan bilang yang kita ajak bicara adalah diri kita sendiri. Oh, ternyata saya kesulitan dalam hal ini misalkan. Kalau kesulitan dalam hal ini, kita harus berusaha supaya kita bisa. Misalkan tanya. Nah, ini jangan sampai kita malu-malu bertanya. Jangan sampai kita ini dibilangin gak bisa, sok bisa, ternyata gak bisa beneran. Nah, ini ya. Ini jangan sampai seperti itu. Kalau nggak bisa ya wes ngomong nggak bisa. Misalkan tanya kepada ini. Nah, kalau kita nanti sudah bisa, seneng, insya Allah bersemangat. Nah, seperti Bu Amirul juga anak-anak. Bu Amirul ini kan kalau kalian ini murid, kalau Bu Amirul kan sebagai pengajar misalkan. Bu Amirul di sini ini jamnya banyak sekali PAE. Nah, hari Senin itu saya melihat mesti sudah 5 kelas. Nah, harus bersemangat. Nah, saya nanti ketemu di kelas mana? Harus semangat. Pokoknya kuncinya itu semangat anak-anak. Semangat, hatinya bahagia. Insya Allah, Allah selalu meridhoi jalan kita. Seperti kalian anak-anak, kalian sekolah menjadi siswa, niatkan untuk menuntut ilmu.
Menuntut ilmu itu, nah ini sampai itu ada sunnah juga, hadis Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Itu zaman Nabi dulu anak-anak. Nah, apalagi sekarang kamu boleh, bukan berarti kita itu pergi ke Cina, ndak. Ilmunya anak-anak ya, ilmunya itu kita ambil metodenya. Kemudian kan Cina orangnya pandai-pandai ya dalam membuat segala sesuatunya lah. Itu ilmunya bisa kita ambil, kita pergunakan di negara kita ini untuk mengisi di negara kita ini yang kita pijak ini. Nah ini ya. Jadi kayak mungkin istiqomah itu terasa berat karena hati kita sendiri itu udah nggak yakin kalau nggak bisa. Udah tertanam gitu, kayaknya aku nggak bisa gitu. Jadi kayak harus meyakinkan diri sendiri gitu. Iya, harus pede anak-anak ya, pede sekali ya. Harus lah ini dengan cara itu anak-anak ya. Istiqomah itu dengan cara hati kita itu tertanam, kemudian harus Cahaya, kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersolawat kapan saja. Nggak usah kamu sehari loh saya sudah 10.000 misalkan, ya beribu-ribu anak-anak ya, nggak usah dihitung ya. Solawat, kemudian apapun yang terjadi kamu harus ini, kecuali di dalam toilet, keluar, kemudian kamu ini berdoa. Nah ini pertama kali itu kalau dalam keadaan apapun itu bersolawat. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu insya Allah luar biasa, kunci dari segalanya. Tulak balak kalian adalah doa. Takdir pun bisa menggeser takdir kamu. Doa itu. Nah itu ya, doa kamu itu bisa menggeser takdir kamu yang buruk. Nah ini ya, jadi misalkan kamu sudah ditakdirkan ini, kemudian kamu berdoa malam, sholat tahajud, sholat hajat. Nah insya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari hal-hal yang terburuk. Hindarkanlah kamu dari hal-hal yang membuat halangan, rintangan. Nah misalkan hari itu kamu ada takdir jatuh misalkan, nah itu kamu kan sudah berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kalian seperti itu. Dan luar biasa itu berdoa. Biasakan di mana saja, mau berangkat sekolah berdoa, kemudian di mana saja pokoknya, di bis mau pergi doa, mau pergi pokoknya jangan lupa berdoa. Makan apalagi, nah ini ya, mau makan ini apa saja itu kita harus berdoa. Karena kalau ada doa yang dikabulkan itu rasanya seneng sekali. Iya betul, luar biasa anak-anak ya. Mungkin kalian sendiri insya Allah kalau ada sesuatu kemudian doanya terkabul, ya Allah, alhamdulillah, luar biasa, senang sekali. Kayaknya ya Allah memperhatikan kita gitu ya. Kalau doa-doa kita harapan kita terkabul, atau cita-cita kita atau doa kita, harapan kita terkabul, insya Allah ya Allah mendengarkan doa kita. Nah ini apalagi Kak Sherlyn ini bentar lagi mau lulus. Nah ini luar biasa, ini doanya harus terkabul. Ini mau kemana, monggo ini seperti itu ya. Alhamdulillah, syukron wa jazakillahu khair Bu Amirul atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah, menambah wawasan kita dan memantapkan hati kita untuk selalu istiqomah. Amin. Terima kasih juga kepada Dek Sari dan Dek Siti karena telah menemani pada podcast pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Skansa dan Sobat Rismaba yang telah bersama dalam membahas topik tadi, yaitu meski lelah tetap istiqomah. Jumpa kembali dalam Skansa Podcast kajian Jumat Berkah pada selanjutnya. Saya selaku moderator pada hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.